Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan ini kita sudah berada di pertemuan ke-13 dengan materi membuat hosting website. Kenapa kita perlu membuat hosting website? Karena website kita tentunya harus bisa diakses oleh siapapun kapanpun gitu ya. Nah, salah satu penyedia layanan jasa hosting website ini secara gratis yaitu Zero Web Host ya. Jadi bisa diakses di halamannya, di websitenya. Kemudian kita dipersilahkan untuk melakukan pendaftaran. Nah, kita bisa melakukan pendaftaran melalui tautan akun Google, kemudian tautan akun Facebook atau upgrade tuh hostingan itu kan banyak ya. Atau kita di sini juga bisa melakukan pendaftaran melalui button sign up. Nah, nanti kita tinggal isi data-data. Nah, disesuaikan saja ya. Kemudian seperti sign up. Nah, untuk kali ini saya mendaftarkan login with akun Google. Nah, kemudian pilih akun Google yang akan didaftarkan di webhouse. Nah, kita tunggu beberapa saat. Nah, di sini kalau misalnya kita sudah sukses login, kita tinggal membuat website baru dengan klik gitu ya, buat web baru, scroll ke bawah, kemudian klik mulai sekarang. Nah, untuk penamaan websitenya ini silahkan teman-teman mahasiswa sekalian membuat pustaka strip booking ya, strip jangan underscore. Kalau underscore itu tidak bisa dibaca ya. Strip nim ya, strip nim mahasiswa. Kalau saya di sini saya contohkan dengan menggunakan nim saya. Oke. Nah, untuk password silahkan disesuaikan sesuai ketentuan yang sudah ditetapkan. Itu ada 6 syarat ya yang harus dipenuhi. Kemudian apabila sudah memenuhi nama syarat tersebut, pilih buat. Kalau misalnya agak lama ya ditunggu aja di refresh. Nah, ini kita sudah sukses membuat apa namanya website atau sebuah project. Di sini ada dua folder ya, public HTML dan folder TMP. Kita balik lagi ke projectnya. Itu belum ada isinya ya. Nah, kita ke tools, kemudian di situ kan ada setup, kemudian ada file manager, kemudian juga ada database manager. Kita akan melakukan setting database nanti di sini gitu ya, di database manager, termasuk membuat database manager. Kemudian ada email manager dan lain sebagainya tentunya. Nah, kita selanjutnya akan membuat sebuah database ya, database baru. Databasenya kasih nama saja dengan nama pustaka, kemudian username-nya silahkan mahasiswa sekalian dibuat apa dengan versi ini masing-masing. Ini saya menggunakan NIP, kemudian passwordnya juga disesuaikan, kalau bisa ya disamakan saja dengan tadi membuat project untuk passwordnya supaya tidak lupa. Oke, ini kita sudah oke buat. Nah, tunggu saja ya. Nah, ini adalah database yang baru yang kita punya gitu ya, di mana namanya adalah ID 216 bla 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 pustaka, kemudian penggunanya atau username-nya, kemudian hostnya localhost, server dan sebagainya. Nah, di sini ada 1/2, maksudnya apa? Adalah hal yang bisa kita lakukan. Di situ ada dua menu gitu ya. Yang pertama adalah menu phpMyAdmin. Nah, kita sudah punya menu phpMyAdmin. Ini sudah ada databasenya ID bla 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 pustaka gitu ya. Nah, sekarang kita akan melakukan ekspor impor dari project kita. Nah, localhost punya phpMyAdmin diaktifkan dulu ya, terutama SAPIP-nya. Kemudian kita kemarin menggunakan database pustaka. Kalau teman-teman mahasiswa sekalian silahkan disesuaikan dengan nama database-nya ya kemarin ya yang dipakai di sini. Kemudian pilih sebentar. Ini kita pilih export ya. Kita ke export karena kita akan melakukan eksportir dari database yang kita punya pada semua tabel ya. Jangan lupa dicentang semuanya. Nah, kemudian kita pilih export.
kemudian pilih Go. Untuk nama pustaka 3 biarkan saja itu kita lihat penyimpanannya di folder download ya, folder download. Oke, kita balik lagi ke hosting yang ada di web hostnya. Kita pilih untuk database yang sudah tadi kita buat, kemudian pilih import ya. File importnya kita yang tadi diekspor dari localhost kita. Nah, ini kita pilih saja upload a file. Nah, cari filenya di download, kemudian kita melakukan ekstraksi, import. Oke, sudah. Datanya semuanya sudah masuk ya. Semua berapa tadi? Ada 8 atau 9 tabel. Itu tinggal di refresh saja. Nah, ini adalah project yang baru untuk kita cek secara online. Oke, balik lagi ke projectnya. Ini kita sudah ada data apa ya, database gitu ya, database. Nah, sudah kita punya, sudah kita impor ke projectnya. Nah, selanjutnya kita akan memulai mengekspor file project kita melalui file manager. Nah, di file manager ini kita ada dua tabel ya, public HTML dan folder TMP. Nah, nanti kita akan meletakkan project kita di sini. Sebelumnya kan ini kalau misalnya baru itu ada .htaccess. Nah, .htaccess-nya dihapus dulu sampai dengan ada tulisan no file in this folder ya. Jadi tidak ada file apapun di sini karena akan kita pilih. Nah, caranya kita pilih upload di pojok atas ya, ada toolbar, kemudian kita pilih atau arahkan ke project kita. Nah, tapi sebelumnya kita wajib melakukan ekstraksi dari file kita, kebanyakan pustaka booking, kalau saya pustaka booking 3, dengan cara send to zip ya, jangan .tar tapi .zip, karena kita akan melakukan ekstraksi dari untuk mengunzip ya. Kemudian itu ya, jangan lupa setelah di unzip, nah baru folder atau file project kita di copy ke project online kita gitu. Nah, ini .zip, oke. Kemudian kita pilih upload, tunggu sampai dengan 100%. Jadi untuk mahasiswa sekalian silahkan ya, ini diselesaikan sampai benar-benar projectnya terpost di akun online-nya. Oke, ini untuk project kita sudah masuk ya, dan bisa diakses secara online gitu. Tapi pertanyaannya ini belum bisa kita load, harus ada setting dulu ya. Ini kan filenya masih dalam bentuk zip, satu bundle ya. Nah, kita harus melakukan unzip. Nah, silahkan baca di modul itu ada ya, di halaman berapa ya, 178. Kita harus mendownload tools lain yaitu untuk melakukan ekstraksi. Nah, ini saya sudah download unzipper versi 1, jadi tinggal diekstraksi saja. Nah, yang kita butuhkan hanyalah file unzipper.php-nya saja gitu. Nah, untuk melakukan unzip, ya, kita harus mengupload sama halnya seperti tadi, upload project kita gitu ya. Pilih select file, kemudian kita pilih file unzip yang sudah kita download. Oke, ini sudah di-upload. Nah, kita akan melakukan pemanggilan terhadap file unzipper.php ini ya, untuk melakukan ekstraksi pada pustaka booking 3 itu, atau project pustaka booking.zip. Nah, caranya adalah
klik link pada pojok kiri project kita Pustaka Booking ya. Nah, ini kan sudah ada, ini sudah Hore your free website has been started, sudah ada gitu. Kita tinggal menambahkan /unzipper.php pada project kita. Nah, di sini kan sudah ada terbaca tuh Pustaka Booking 3 yang akan kita melakukan unzip. Nah, di sini juga ada apa namanya? Extraction path, tapi itu keterangannya ditulis opsional, mau kita tulis silahkan, tidak juga tidak apa-apa. Nah, pada kasus ini saya tidak apa ya, tidak melakukan tidak mengisi lah gitu ya. Kita pilih saja unzip arsip. Oke, status sukses katanya. Kita coba cek apakah sudah unzip untuk project kita. Balik lagi ke public HTML, oh sudah ya. Filenya sudah berbentuk folder, tidak berbentuk zip. Nah, ini adalah file-file dari project kita. Nah, langkah selanjutnya seperti aset application semuanya ada di dalam folder Pustaka Booking 3. Tahap berikutnya kita akan mengubah konfigurasi dari base URL yang sebelumnya localhost ya, localhost, kemudian project kita. Nah, kita akan melakukan pengubahan terhadap base URL dari project kita yang sudah online. Caranya ke folder config, kemudian config.php. Kalau misalnya mau melalui toolbar, klik saja button pensil gitu ya, edit, atau misalnya mau klik 2 kali juga bisa. Kemudian cari saja ya, dicari base URL di di filenya itu, base URL baris ke 26 ya. Nah, ini untuk yang HTTP localhost-nya diganti jadi link website kita tuh itu. Nah, oke, kita copy saja, kemudian kita pindahkan ke project baru kita yang sudah online, kemudian pilih button save and close. Nah, selain config.php, database juga perlu kita ubah. Nah, di sini ada banyak sekali file ya, kita sesuaikan saja dengan database yang sudah dibuat versi online-nya. Nah, ini untuk yang hostname atau username dulu ya. Database disesuaikan dengan yang tadi dibuat, yaitu untuk host diisi localhost, kemudian username diisi di kolom pengguna gitu ya. Itu kita taruh di username ya, hostnya localhost, pengguna itu username. Oke, itu username, kemudian password ya. Passwordnya tadi ingat ya, harus disesuaikan dengan password masing-masing. Save and close kalau misalnya sudah melakukan perubahan. Websitenya kita refresh ya, refresh, hasilnya akan error karena duplikasi terhadap config CIURI. Biasanya kalau misalnya seperti ini kita hanya perlu menurunkan versi PHP, karena untuk yang webhost ini menggunakan PHP saat ini tuh PHP 8.2. Maka kita pilih saja di sini ya, pengaturan website, kemudian kita pilih PHP-nya jadi PHP 7.4, kemudian ubah versi, tunggu sampai dia selesai. Versi PHP telah diubah ya, sudah keluar hasilnya, kemudian kita cukup refresh saja. Nah, hasilnya sudah seperti apa yang kita harapkan. Tampil seperti ini, meskipun kita menonaktifkan layanan SAMPP-nya gitu. Kalau misalnya tidak percaya ya coba aja di dial di di HP ya, di HP masing-masing atau di perangkat lainnya. Jadi ini kita sudah bisa melakukan login, kemudian kita melakukan pendaftaran, dan kita bisa membuat laporan. Ini kalau misalnya kita ke controller autentifikasi, seperti ini gitu. Ini untuk halaman login si
si admin ya. Oke, kita ringkas saja untuk pertemuan ini. Yang pertama yang harus dibuat itu adalah di tools, kemudian pilih database manager untuk memberikan atau membuat akses database ya, atau membuat akses database supaya bisa di load di project kita. Itu ya, sampai kita punya database yang diekspor dari database versi lokal kemudian diimport ke versi yang public. Kemudian kita harus lihat file manager, bahwa file project kita harus berada di dalam folder public manager. Kalau misalnya masih ada di dalam folder pustaka booking, maka kita cukup mengkopinya ya, memindahkan semua file yang ada di pustaka booking 3 ini ke dalam public HTML gitu. Ini saya sudah pindahkan semuanya ya, nanti tinggal di cek all saja. Ini kan tuh ada tuh button copy, klik kanan copy juga banyak gitu ya, copy atau pindahkan pathnya seperti itu. Jadi jangan sampai kalau misalnya nanti kok tiba-tiba error, berarti ada yang bermasalah di sininya, belum di zip atau belum dipindahkan dari folder pustaka booking ke dalam folder public HTML, karena yang diakses ketika website dijalankan adalah folder public HTML-nya, kemudian dia baca indeksnya seperti itu. Baik, untuk pertemuan ke-13 ini saya rasa cukup jelas ya kalau misalnya mahasiswa sekalian membaca modul atau mempelajari video yang saya bagikan ini. Semoga bisa mengikuti. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.